Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai soal-soal di bangun ruang. Itu kalian buka yang di halaman tentang latihan bangun ruang ya. Soal-soalnya itu akan bahas yang ganjil berikutnya. Kemarin kan udah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sekarang kita bahas nomor, berarti ganjil berikutnya adalah 11, 13, 15, 17 dan 19. Ada 5 soal yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama nomor 11 saja dulu. Nomor 11. Nomor 11 itu kita identifikasi dulu bangunnya. Oke, bersifat tegak. Udah pernah Bapak ajarkan ya cara gambarnya. Itu sama seperti nomor berapa kemarin? Lupa. Pokoknya kemarin sudah. Prisma tegak ABCDEF. Oke, kalau kalian mendengar itu ABCDEF, ABC DEF itu berarti prismanya berbentuk, alasnya berbentuk segitiga, sama seperti yang kemarin kita gambarkan sebuah prisma yang bentuk segitiga. Kita mulai dari atasnya dulu. Oke, seperti ini. Dan segitiga udah dapat, kemudian kita gambarkan rusuk-rusuk tegaknya. Ingat, yang kanan dan kiri panjangnya harus sama. Yang di tengah itu harus lebih panjang sampainya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambarkan yang bawah. Yang bawah itu alas. Ini pasti berada di belakang, maka kita gambarkan dengan titik-titik. Kemudian kita sambungkan, dan ini kita sambungkan, maka akan menjadi sebuah prisma dengan alas segitiga. Kemudian ABCDEF penamaannya itu memutar ya, mengeliling mulai dari bawah. A, B, C, D, E, dan F. Nah, baik. Kemudian panjang AB 5 cm. Oh, siku-siku di titik B itu berarti tegak lurus ya. Di sini berarti tegak lurus. Di sini tegak lurus. Oke, tegak lurus itu berarti ada alasnya, ada tingginya di segitiganya, di alas dan atasnya. Oke. Kemudian AB 5 cm. AB 5 cm. BC 12 cm. BC 12 cm. Dan panjang AD 15 cm. AD, oh AD berarti tingginya ya 15 cm. AD itu tingginya mulai dari ujung A, bawah A sampai ke ujung D. Itu tingginya. Oke. Volumenya yang ditanyakan. Volume prisma adalah, sebelumnya kalian ingat dulu volume prisma itu rumusnya apa supaya kita tahu tujuan kita itu mencarinya apa nanti. Oke. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Masih ingat ya? Spidol birunya ubah ganti dulu. Luas alas kita kali dengan tinggi. Tingginya sudah dapat, yaitu AD 15 cm. Sekarang yang perlu kita cari adalah luas alasnya. Luas alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Kita gambarkan salah satu alasnya ke penampang 2 dimensi. Bapak akan arsir segitiga ABC yang mana nanti akan kita kita bawa ke ruang dimensi 2. Oke, segitiga ABC supaya kalian paham jelas ini segitiga yang akan kita bahas. Luas alasnya yang pertama, untuk mencari luas alasnya, kita tahu itu bentuknya segitiga. Segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Tinggi untuk segitiga alasnya, bukan tinggi untuk prismanya. Oke, kita gambarkan segitiga ABC seperti ini. Maka itu berupa segitiga siku-siku, yang mana siku-sikunya di B. Oke, A. Siku-sikunya di sini ya, B. Yang ini C. AB-nya adalah 5 cm. BC-nya adalah 12 cm. Dan siku-siku di B. Nah, kita tidak perlu mencari AC-nya karena sudah terpenuhi bahwa segitiga itu yang diperlukan adalah alas dan tinggi. Alasnya mana? Alasnya bisa BC, tingginya AB. Sudah selesai, karena tinggi itu pasti tegak lurus. Yang namanya tinggi itu tegak lurus terhadap alas. Maka ini adalah tingginya, yang ini adalah alasnya, bukan tinggi prisma ya. Maka ini kita lanjutkan, setengah dikali alasnya 12 cm dikali tingginya adalah 5 cm.
Maka 12 kalau dibagi dengan 2 itu bisa kita langsung eliminasi akan menghasilkan 6. Oke, jadi 6 dikali 5 hasilnya sama dengan 30 cm pangkat 2. Itu yang pertama. Yang kedua langsung kita cari volume prismanya. Volume prisma itu sama dengan, maaf yang kedua, luas alas dikali tinggi. Luas alas kita kali dengan tinggi. Luas alasnya sudah kita dapatkan ya. Jadi langsung aja, luas alasnya adalah 30 dan tingginya adalah ada 15 cm kali 15. Maka akan menghasilkan 450 cm pangkat 3 karena dia volume. Oke. Itu dia nomor 11. Oke, nomor ganjil berikutnya adalah nomor 13. Tapi Bapak tertarik untuk mengerjakan yang ada gambarnya, nomor 14. Itu gabungan dari 2 buah bangun ruang. Jadi untuk kali ini nomor genap ya kita gunakan. Nomor 14 itu bangun ruangnya ada 2. Yang atas itu adalah bangun ruang dari piramid. Piramid apa? Limas. Yang bawah itu adalah balok. Oke. Nomor 14 itu kita gambar dulu. Ingat ya, untuk pengerjaan bangun ruang itu selalu digambar dulu. Sekarang Bapak ajarkan bagaimana cara menggambar limas. Balok dulu ya, itu balok dulu. Oke, balok. Cara gambarnya cukup mudah. Balok itu yang pertama kita gambar adalah sisi depannya, yaitu berupa persegi panjang. Maaf, ke bawah aja lagi. Yaitu berupa persegi panjang. Nah, karena apa? Mereka tampil semuanya, nggak ada yang di belakang. Kemudian yang kita gambar adalah yang sisi-sisi miring-miringnya, yang terlihat miring ya, yaitu lebarnya. Lebarnya yang ini udah pasti jelas. Yang mana lagi? Yang ini juga jelas. Yang mana lagi? Yang ini. Ini putus-putus karena dia berada di belakang. Ini pun juga putus-putus. Yang pasti semuanya diusahakan sejajar. Kalau nggak sejajar nanti kita hapus saja. Kemudian karena itu tertutup limas, makanya ini putus-putus ya. Awalnya pun nggak putus-putus tapi karena dia tertutup limas, maka kita putus-putuskan. Oke, yang ini kita sambung saja. Yang ini udah pasti di belakang, yang ini pun juga di belakang. Itu balok. Awalnya kalau bagian atas ini nggak putus-putus ya, tapi karena di atasnya ada limas, maka kita gambar seperti itu. Nah, berikutnya adalah gambar limasnya. Ini alasnya sudah ada. Kita tentukan titiknya dulu. Titiknya kita tentukan di sini. Katakanlah titik tingginya di situ. Maka kita bisa gambar limasnya. Bapak gambar dengan warna yang berbeda, katakanlah merah. Untuk membedakan limas dan balok ini. Kita langsung hubungkan. Gunakan imajinasi kalian, mana bagian depan, mana bagian belakang. Ini masih bagian depan. Ini juga masih bagian depan dari sini sampai ke titik yang di ujung bawah. Kemudian tapi dari sini sampai sini itu merupakan bagian belakang. Oleh karena itu kita gambarkan dengan putus-putus. Oke, tada, gambarnya seperti ini. Kemudian yang diketahui adalah panjang dari balok itu adalah 8 cm. Lebar dari balok adalah 5 atau 6 itu. 6 cm. Tinggi balok 4 cm. Dan sisi-sisi tegak rusuk dari tegaknya limas itu adalah 13 cm. Jadi di sini sama semuanya. Itu adalah 13 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume bangun di sini, volume bangun ini. Itu adalah volume bangun penjumlahan antara volume limas dan volume balok. Volume limas itu, jadi ini yang ditanyakan adalah volume limas ditambah volume balok. Berapa? Oke, mungkin kita yang paling mudah dulu, volume balok dulu kita cari. Ingat, volume balok rumusnya apa? Betul, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita cari langsung volume baloknya, yaitu sama dengan panjangnya 8, lebarnya 6, dan tingginya 4. 8 kali 6 kali 4, 8 kali 6, 48. 48 dikali 4 itu akan menghasilkan 192.
152 cm pangkat 3, karena ini cm, dikalikan pangkat 3. Itu yang pertama. Yang kedua, volume limasnya. Volume limas itu rumusnya adalah sama seperti volume prisma. Itu ada alas kali tinggi, tapi ingat kalau limas itu bentuknya mengerucut, maka ditambahkan dengan sepertiga. Jadi itu ada sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi dari limasnya. Ini rumusnya. Dan sekarang kita cari semuanya dulu. Sepertiga udah dapat ya, sepertiganya udah dapat ya, tapi luas alas dan tingginya belum. Oke, kita cari dulu luas alasnya. Luas alas, lihat di limas ini, luas alasnya berbentuk persegi panjang, yaitu atap dari baloknya. Atap dari baloknya itu menggunakan 8 dikali 6, sama seperti alasnya ya. Jadi luas alasnya adalah, untuk luas alas itu sama seperti panjang kali lebarnya balok, karena dia menggunakan atapnya balok sebagai alasnya. Itu sama dengan 8 dikali 6, yang mana menghasilkan 48 cm pangkat 2. Kemudian volume tingginya. Cara mencari tingginya, kita kesampingkan baloknya, kita fokus ke limasnya. Dan kalau kita fokus ke limasnya, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Bapak akan gambarkan limasnya di tempat di sini. Kita tentukan dulu persegi panjangnya. Persegi panjang yang merupakan alasnya. Set. Oke, seperti ini. Kita tentukan alasnya dulu, kemudian kita tentukan titik tingginya. Titik tingginya katakanlah di sini. Maka ini kita sambungkan seperti tadi. Kita hubung-hubungkan. Yang ini ke depan dan yang ini ke samping belakang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kasih satu garis tinggi yang mana akan jatuh ke tempat tengah-tengah alasnya, dan dia juga tegak lurus. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang kita ketahui adalah panjang dari rusuk tegaknya adalah 13 cm. Sekarang tingginya berapa? Ini boleh kita sambungkan ke sini. Bapak akan sambungkan ke depan. Dan dia juga masih tetap tegak lurus. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak kasih nama, ini adalah T, yang ini adalah A, yang ini adalah O. TA itu sudah kita ketahui 13 cm. TO kita cari. Sekarang AO berapa? Kita cari sepanjang, katakanlah ini A, B, C, dan D. AO itu separuh AC. Ini AC nih. Dari sini sampai sini AC. AO itu separuh dari AC. Sekarang AC-nya berapa? AC-nya menggunakan Pythagoras yang siku-sikunya di B. Siku-siku di B. Jadi dia akan siku-siku di B seperti ini. Oke. Dia akan siku-siku di B. Maka panjangnya adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat, karena AC itu adalah Pythagoras sisi miring. Jadi dari sini AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya AB 8 ya. AB kan 8 ya, dari sini 8 cm. BC-nya sama dengan ini 6 cm. Maka ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat akan masukkan akar 64 ditambah 36. 100 ya, akar 100. Akar 100 berapa? 10 cm. Akar 100 sama dengan 10 cm. Maka kalau kita sudah dapat AC-nya, AO sama dengan setengah dari AC, sama dengan setengah dikali 10 cm, akan menghasilkan
5 cm. Untuk AC 5 cm. Sekarang kita cari TO. Nah, kita cari TO. TO itu tingginya ya. Jadi tinggi TO, ingat karena dia tegak lurus, maka sisi miringnya yang AT ya. Sisi miring adalah yang berhadapan dengan sudut tegak lurus, sudut 90 derajat. Maka ini untuk mencari TO yaitu tingginya. Tinggi dari limas itu sama dengan mana? Tinggi dari limas itu adalah bukan sisi miringnya, AT sisi miring. Sisi miring dikurangi dengan AO. Sisi miringnya itu adalah AT kuadrat. Kita kurangi dengan AO kuadrat. Akan masukkan AT-nya adalah 13, AO-nya kita dapatkan 5. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat tadi udah dapat ya. Belum ya. 13 kuadrat itu 169 dikurang dengan 25. Akan menghasilkan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Nah, kita sudah dapat alasnya, kita sudah dapat tingginya. Sekarang kita mencari volume dari limas. Volume dari limas itu langsung limas luas alasnya dikali tinggi. Luas alasnya tadi berapa? 48 dikali dengan 12. Nah, masih cara yang kedua. Maka volume limas adalah, Bapak kasih batas lagi. Maka volume dari limas adalah sepertiga dikali luas alasnya 48. Yang ini ya, luas alas ya. Yang kemudian dikali tingginya 12. 48 itu bisa dibagi dengan 3. Kalau sama-sama dibagi 3, 48 dibagi 3 akan masukkan 16. Maka 16 dikali 12 itu adalah 32 dan 192 cm pangkat 3 karena dia volume. Maka jawabannya volume limas tambah volume balok. Kesimpulannya volume limas tambah volume balok itu adalah volume baloknya 100, sama ya, 192 juga ya. Sama dengan 192 ditambah 192 dikali 2 ya, atau menghasilkan 384 cm pangkat 3 gitu. Oke, kita kembali berkutat di nomor ganjil. Tadi sudah ya, nomor 14 lumayan menarik sama Bapak. Sekarang nomor 15, nomor ganjil lagi. Nomor 15 itu ada 2 buah bangun. Yang satunya adalah kerucut, yang satunya lagi yang di bawah tuh bola. Jadi kalian ingat-ingat tuh rumus-rumus kerucut sama bola apa? Volume atau luas permukaan? Volumenya ya. Volumenya tanyakan. Jadi kalau volume kerucut atau bola, nanti kalian ingat-ingat ya. Kalau bola kan watt per 3 VR per 3. Kalau kerucut sepertiga VR kuadrat kali tinggi. Nah, sekarang kita gambarkan dulu. Bolanya dulu atau kerucutnya dulu? Yang biasanya digambar tuh alasnya dulu ya, karena kita membuatnya dari fondasi. Kecuali yang prisma. Prisma susah sekali kalau gambar alasnya. Oke, kita bolanya dulu. Bolanya itu kalau di dimensi 2 itu berupa setengah lingkaran, berupa alasnya. Kurang besar ya. Jadi oke, seperti ini. Seperti mangkuk yang terlentang. Kemudian kita gambarkan sebuah elips yang mana akan menjadi alas dari kerucutnya. Yang sini putus-putus karena dia akan berada di bagian belakang dari kerucut. Sekarang kerucutnya kita tentukan dulu titik tingginya. Titik tingginya kita tentukan pas di tengah-tengah ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita sambung aja begitu saja kita sambungnya. Oke. Ini enggak rata, tapi seperti itu kira-kira gambarannya.
Kemudian dikasih tahu kalau ada tinggi dari kerucutnya. Tinggi dari kerucutnya itu ada 10 cm, kemudian jari-jarinya 6 cm ya. Jari-jari dari sini ke sini itu 6 cm. Kita gunakan Pythagoras lagi gitu. Atau enggak usah ya, karena ini volume ya. Yang ini yang diketahui adalah karena ini pasti tegak lurus, yang ini 10 cm, yang di sini adalah 6 cm. 10 sama 6. 6 apa 8? 6. Katakanlah 6. Nah, rumusnya volume yang ditanyakan adalah volume dari kerucut ditambah volume dari bola sama dengan berapa? Oke, yang pertama volume kerucut dulu. Volume kerucut rumusnya sepertiga volume kerucut sepertiga dikali luas alasnya berupa lingkaran, yaitu VR kuadrat dikali dengan tingginya. R-nya udah dapat, tingginya udah dapat, kita langsung substitusi sama dengan apa? Ini rumusnya. R-nya sudah dapat, tapi kita gunakan V-nya 3,14 karena itu R-nya 6, bukan kelipatan dari 7 ya. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali R kuadrat, berarti 6 kuadrat dikali dengan tingginya 10. Sepertiga dikali dengan 3,14, 6 kuadrat adalah 36 dikali 10. Kalau bisa sederhanakan dulu. Contohnya 36 dengan 3. 36 kalau dibagi 3 akan menghasilkan 12. Maka yang kita kali adalah 3,14 kali 12 kali 10. Kalau 10 dikali dengan 3,14 itu komanya pindah ke belakang 1 langkah, akan menghasilkan 31,4 dikali dengan 12. Kalau kalian kerepotan 31,4-nya kita kali dengan 6 dulu. Kalau dikali 6 akan menghasilkan 188,4. Kemudian kita tinggal kali 2 akan menghasilkan 376,8 cm pangkat 3 karena dia volume. Kemudian yang kedua adalah volume bola. Volume bola rumusnya adalah nggak ada pakai sepertiga tapi 4/3. 4/3 dikali V R pangkat 3. Tapi ingat di sini cuma separuh bola, maka kita kali dengan setengah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah setengah volume bola, maka ini kita kali dengan setengah. Ingat ya, karena itu cuma setengahnya saja. Ini rumusnya. Oke, langsung kita cari. Jari-jarinya udah dapat 6 ya. Karena masih 6, jadi 3,14 yang kita gunakan. Jadi ini 4/3, kita tulis semuanya, dikali 3,14 dikali 6 pangkat 3 dikali setengah. Lagi-lagi kita bisa sederhanakan. 4 dengan 2 akan menghasilkan 2, menyisakan 2. Oke, lanjut. 2/3 dikali 3,14 dikali 6 pangkat 3 itu 216. 216 bisa dibagi 3. Bisa. 216 kalau dibagi 3 akan menghasilkan 72. Maka 3,14 dikali 2 dikali 72 ya. Jadi 3,14 kali 2 dikali 72. Kita hitung sama-sama. 72 dikali 2 akan menghasilkan 144. Maka kita tinggal mengalihkan 3,14 dikali 144. Atau kalau kalian pakai 2 digit saja, itu berarti 3,14 kita kali 2, 6,28 dikali dengan 72. Mari kita hitung sama-sama. 628 dikali dengan 72. 8 kali 2, 16. 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. 6 dikali 2, 12. 8 dikali 7, 56. 2 kali 7, 14 tambah 5, 19. 1, 6 dikali 7, 42 tambah 1, 43.
3. Maka menghasilkan 6, 11, 12. Tadi ada 1 di sini ya. 12 tambah 1 lagi 5 tambah 1 lagi 4 akan menghasilkan 452,16 cm pangkat 3. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan keduanya, volume kerucut ditambah dengan bola. Volume kerucutnya tadi adalah 376,8 ditambah dengan 452,16 akan menghasilkan, kalau dijumlahkan, ini di belakangnya 96, 8, 12, 1, 8 828,96 cm pangkat 3. Ini jawabannya.